pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja. menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat Bullying atau diperlukan sebagai perundungan penyeimbang. Kelompok kami melakukan observasi di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang yang tepatnya berada di Sukun. Permisi, boleh kita wawancarai sebentar? Boleh. Ya, sebelumnya boleh perkenalan dulu. Ya, nama saya Fajar Mari dari Prodi PGSD. Oh, oke. Kak Fajar ini kuliah di Unikama kan ya? Ya, Saya mau tanya, apakah Kak Fajar pernah merasa tidak nyaman ketika berada di lingkungan kampus? untuk pengalaman saya pribadi, alhamdulillah tidak pernah karena teman-teman saya semua mendukung apa kegiatan saya dan program saya. Lalu, apakah Kak Fajar pernah menjumpai orang yang terlibat dalam perundungan? Entah di dalam kampus atau sekitar kampus? Kalau di kampus tidak pernah sih, kalau di lingkungan kampus tidak pernah saya menjumpai anak dibully atau membuli, tidak pernah. Menurut Kak Fajar nih, apa yang Kak Fajar lakukan jika Kak Fajar itu menjadi korban bullying? Melapor ke pihak berwajib atau untuk kampus, siapa yang menangani kasus-kasus seperti ini harus dilaporkan gitu, supaya tidak menimbulkan korban yang lain. Apakah ada saran yang ingin Kak Fajar sampaikan kepada orang-orang yang mengalami perundungan bullying? Sebaiknya jauhilah teman yang suka membullying dan laporkanlah orang yang membuli korban itu, supaya tidak ada korban yang lebih banyak lagi. Mungkin bisa diberikan motivasi kepada korban yang mengalami bullying. Motivasi. Atau ini Kak, kita ada street card. Jadi street card ini nanti kita akan tempel di mading, dan juga untuk motivasi teman-teman yang terjangkit lewat tulisan tapi tanpa nama. Mungkin nanti bisa dituliskan, terus nanti bisa dikasihkan ke kami. Oh iya. Sebenarnya terima kasih ya atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Ya, sama-sama. Kami dari perwakilan proyek perundungan kasus bullying. Jadi di sini kami akan mewawancarai kakak dari kasus tersebut. Jadi pertanyaan itu ada 4 ya kak. Mau dijawab dengan benar sepenuhnya hati kakak. Di sini pertanyaannya, apakah Anda pernah merasa tidak nyaman ketika berada di lingkungan kampus? Jika pernah, apa penyebabnya? Kalau di lingkungan kampus masih belum pernah ya. Tapi kalau di lingkungan waktu SMA pernah. Ada kejadian teman saya dibully ketika ada perselisihan pendapat. Pendapat teman saya yang si A ini tidak terima dengan pendapatnya si B. Jadi terjadilah saling-saling bullying itu. Ya. Yang kedua, apakah Anda pernah menjumpai orang yang terlibat dalam perundungan, teman atau orang terdekat gitu? Pernah. Waktu saya ke sekolah kan mengantarkan ibu, itu ada salah satu anak dari kelas 3 kalau nggak salah. Nah itu kan cara berpakaiannya itu kurang rapi gitu loh. Nah temannya itu selalu bilang kalau pakaianmu itu loh selalu kotor gitu. Itu dilakukan secara berulang setiap hari begitu. Jadi kan ada laporan dari wali murid ke si guru tersebut, ke wali kelasnya. Terjadilah itu permasalahan. Akhirnya si wali murid bicara ke kepala sekolah untuk anaknya dipindahkan ke sekolah lainnya. Nah, yang ketiga, menurut Anda apa yang Anda lakukan jika Anda menjadi korban perundungan atau bully? Yang kita coba lagi. Menurut Anda itu apa yang Anda lakukan jika Anda itu menjadi korban perundungan? Kayak Jika Anda dibully, korban. Jika terjadi pembulian terhadap saya sendiri, lebih baik solusinya itu menjauhi
yang bukan kayak apa ya, kayak menjauhi teman yang susah untuk diajak komunikasi gitu loh. Jadi lebih baik kita berkomunikasi kepada teman yang bisa diajak komunikasi. Yang keempat, adakah saran yang ingin Anda sampaikan kepada orang yang mengalami perundungan, entah itu teman atau ketika Anda melihat korban dibully? Coba diulangi. Adakah saran yang ingin Anda sampaikan kepada orang yang yang mengalami pembulian itu atau perundungan? Saran aja sih untuk diberikan pemahaman ya terhadap perundungan, bullying itu apa aja gitu. Kan pasti ada faktor, terus dampak, terus akibatnya juga pasti ada kan. Nah, terus dikasih pemahaman terhadap solusi agar tidak terjadi perundungan, bullying lagi. Selanjutnya kami ada screen card, yaitu Anda menulis Motivasi kata-kata, nanti kami taruh di mading. Jadi tanpa nama, biar orang yang orang yang terkait dengan korban pembullying bisa membaca, termotivasi. Terima kasih ya. Pikir. Mas, mau nanya tentang kasus perundungan. Kalau boleh tahu, Mas namanya siapa? Saya Afan. Saya Albertus. Di sini kami mau tanya, apakah Masnya pernah merasa tidak nyaman ketika di kampus? Kalau di kampus alhamdulillahnya saya selalu nyaman. Tidak ada nyaman kalau di kampus. kendala. Oke. Apakah Mas pernah menjumpai orang terlibat dalam perundungan atau Masnya sendiri pernah? Oh, pernah, itu terjadi pada diri saya sendiri waktu SMA. Kejadiannya seperti apa Kalau boleh tahu, ceritakan sedikit. Jadi dulu itu saya korban bullying di SMA karena fisik. Kalau sampean? Sama, saya juga pas SMP pernah kena korban bullying, itu dikata-katain tentang fisik saya ya, sama kayak Avan tapi SMP. Lalu menurut Anda apa yang Anda lakukan jika hal itu terjadi? Menurut saya kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana cara menyikapinya. Jika tidak mau hal itu terjadi, maka rubahlah keberadaan kalian itu, rubahlah menjadi lebih baik. Dari lingkungan gitu. Lingkungan. Sama kayak Mas Avan. Lalu ada saran yang ingin kalian sampaikan kepada orang korban-korban atau pembuli sendiri? Ya, untuk para korban bullying itu jangan pernah berkecil hati. Tunjukkan bahwa kalian itu bisa, bahwa kalian itu pasti bisa berada di atas si pembuli. Oke, baik, ini ada Script card. Jadi script card ini kalian bisa tulis motivasi untuk yang terjangkap dalam korban bullying ini, motivasi untuk mereka tanpa nama saja. Terima kasih ya Mas. Terima kasih Mas. Maaf mengganggu waktunya. Saya mau mewawancarai sebelumnya dengan siapa ya? Kalau boleh tahu. Diva. Prodinya PGSD. Kak Diva, saya mau tanya nih ya. Apakah Kak Diva pernah merasa tidak nyaman ketika berada di lingkungan kampus? Jika pernah, itu apa penyebabnya Kak? Pernah sih, karena kurang pede. Jadi karena bertemu dengan orang-orang baru, ya akhirnya kita harus beradaptasi. Apakah Kak Diva itu pernah menjumpai orang yang terlibat dalam perundungan? Mungkin keluarga atau siapanya Kak Diva itu? Mungkin sampai sekarang kalau menjumpai pelakunya belum pernah ya. Tapi kalau untuk membaca kasus-kasusnya itu sekarang kan maraknya perundungan di berbagai kalangan, terutama di kalangan SMP itu ya. Menurut Kak Diva, apa sih yang Kak Diva lakukan jika Kak Diva itu menjadi korban perundungan? Kalau saya pribadi melaporkan kepada petugas yang berwenang sih.
mulai dari kita tanya ke orang tua terlebih dahulu, terus konsultasi kepada psikolog ataupun psikiater ya untuk menenangkan kita, terus ke pihak berwajib gitu. Mungkin kalau untuk saran ini dibuatkan salah satu penenang kayak buat komunitas yang dapat menenangkan korban-korban bullying seperti psikolog dan psikiater gitu aja sih yang lebih penting. Jadi mentalnya seorang yang menjadi korban itu tadi bisa kembali lagi seperti biasa. Terima kasih ya Kak Diva atas jawabannya. Di sini kami punya secret card. Nah, di sini Kak Diva bisa nulisin apa aja yang Kak Diva rasakan. Mungkin bisa menuliskan motivasi juga untuk korban bullying. Nanti akan kita tempel di mading. Ini bisa tulis namanya, bisa enggak juga boleh. Oke. Sekarang Nanti juga nggak apa-apa Kak. Makasih ya Kak. Jadi kami mau menanyakan tentang suatu Kak, tapi boleh nggak kenalan dulu? boleh. Aku Sabita Saria dari Prodi PGSD. Kakaknya kuliah di sini ya? Iya. Nah, ini kami ada pertanyaan Kak. Apakah kakak itu pernah merasa tidak nyaman waktu di kampus itu? Ya pernah sih. Kalau pernah itu waktu apa ya? Mungkin Waktu biasanya sih aku waktu keseringan tuh kayak minder gitu ya, karena kan selain aku kan di sekitar aku juga banyak orang-orang teman-teman dan yang lebih tinggi dari aku. ini merasa tidak nyaman gitu. Iya. Nah, yang selanjutnya, apakah Kak Bita itu pernah menjumpai orang yang terlibat dalam perundungan gitu? Sejauh ini masih belum. Kalau Kak Bita sendiri, apakah pernah merasakan hal yang mengganjal tentang entah dibully atau apa? Aku mungkin pertama ya introspeksi diri, dan kedua mungkin akan menjauhi dari lingkungan yang toksik. Lalu apa ya saran Kak Bita untuk orang-orang yang mungkin merasa seperti terbuli atau merasakan perundungan itu? Kalau saran aku sih untuk orang terbuli mungkin lebih pandai-pandai untuk mencari teman, terus juga pandai untuk memilih lingkungan yang sehat, jauh dari toksik. Kami juga ada script card. Script card ini untuk menulis keluh kesah atau motivasi kakak Bita ya. Silahkan diisi ya. Kesimpulan dari hasil observasi tersebut yaitu sebagian besar dari mereka sering terkena pembulian fisik baik di lingkungan sekolah SMP maupun di lingkungan sekolah SMA, dan mereka juga sering menjumpai korban pembulian di sekolah tersebut. She was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep, and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes, she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets
Setelah menulis screen card kartu, apa yang Mas rasakan? Saya rasakan tercurahkan apa yang ingin saya sampaikan kepada korban bullying dan pelaku bullying. Terima kasih Mas atas pendapatnya. Permisi Kak, mau bertanya sebentar. Setelah kami melakukan wawancara kemarin, apakah efek dari Kakak itu apa? Efek dari saya sih lebih ke mengerti tentang apa itu bullying yang kemarin kakak sampaikan kepada saya. Terus screen card itu apakah bermanfaat bagi kakak? Apa merasa lega apa gitu? Manfaat dari screen card itu buat untuk mengungkapkan suatu perasaan yang sulit diungkapkan. Apakah merasa lega? Alhamdulillah sih lumayan lah. Terima kasih ya Kak. Halo Mas. Halo. Kemarin kan kita udah ngasih script card itu ya, kan nulis di situ. Gimana ya perasaan Mas setelah nulis script card itu? Jujur Mbak ya, jujur Iya. sih ya biasa aja sih. Cuma agak plong, ya lah. Mengungkapkan sedikit unek-unek. Oke, makasih Mas. Terima kasih ya. Permisi Kak, maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Kita mau wawancara lagi nih. Bagaimana perasaan kakak setelah kakak mengisi screen card yang kemarin itu? Rasanya kayak lebih plong, terus lebih kayak lega gitu. Kalau kakaknya? Enak aja, soalnya kan dapat tempat curhatan baru. Baik, terima kasih ya Kak. Permisi Kak, maaf ya kita mengganggu waktunya lagi. Nah, setelah kemarin kita memberikan screen card dan memposting beberapa seperti curhatan anonim nih, bagaimana perasaan kakak setelah melakukan hal tersebut? Perasaan saya setelah menulis script card, saya merasa lega dan nyaman dan tenang gitu. Kak, terima kasih ya. Hai, ketemu lagi ya. Gimana kemarin perasaannya setelah menuliskan script card itu? Perasaan setelah menulis script card merasa tenang sih, juga terasa unek-unek tersalurkan. Jadi ada hal positif ya yang berdampak di kakak. Ada sih, jadi pikiran negatif juga ikut berkurang dari. Sebenarnya terima kasih ya Kak sudah membantu kami. Angels sent from up above. You know you make my world light up. When I was down, when I was hurt, you came to lift me up. Life is a drink and love's a drug. Oh, now I think I must be miles up. When I was a river dried up, it came to rain and flood. Drink from me when I was so thirsty. Put on a symphony. No, I just can't get enough. Put your wings on me when I was so heavy. Pour on a symphony. When I'm got me feeling drunk and high, so high, so high. I'm feeling drunk and high, so high, so high. Angels sent from up above. I feel it coursing through my blood. Life is a drink, your love's about. Behind the scenes.
Kilo. Ya. Kadel balik. Kasama ka sa pagtanda, ang hiling sa Diyos na may gawa. Apelit ko'y maging iyon, naglakad